sangat indah dari kami, kecuali ada fadlun minallah. Ini adalah fadlun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan saya dan si cantik. Dulu di waktu saya umur 22, di waktu saya masih umur 20 tahun, diam-diam ada orang yang nyenengin saya. Dia adalah seorang wali santri yang pengennya didapatkan ilmu teringat. Mereka mendanai saya setiap bulan mendapatkan kiriman, setiap bulan terus datengin ke pondok saya. Tapi Allah berkehendak lain. Romo Yai kami Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Fahama Panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahid Judi, beliau mengatakan, apabila engkau nikah dengan perempuan pilihanku, tentu engkau akan bahagia. Di saat itu kami sempat merenung. Biasanya kalau pilihan kiai yang dipilihkan biasanya yang salihah, tidak yang cantik. Yang salihah biasanya perempuan kalau salihah jadi. Waktu itu kami hampir mengatakan tidak kiai, tapi keilmuan kami selama 8 tahun menuntut ilmu kepada beliau menjadikan seluruh organ tubuh kami, hati kami, pikiran kami, seluruh tulang-tulang kami, otot kami, kerja-kerja kami untuk bertepuk lutut sebuah keilmuan ala santri. Sami'na wa ata'na. Kami pun bertaat kepada beliau, mengikuti apa kata beliau. Pada akhirnya beliau pun melamar kami tanpa seizin, tanpa disertai dengan ayah ibu kami, karena beliau sudah titip pesan sama ayah bunda kami untuk menyampaikan ke ayah ibu kami kalau saya sudah menikah. Pada akhirnya beliau alhamdulillah melamarkan si cantik ini. Setelah pernikahan hari demi hari, sebuah perjanjian yang pernah dijanjikan sama Romo Yai kami, kelak engkau akan bahagia bersama dengan perempuan ini. Namun alam menjawab beda. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang kudapatkan bukan kebahagiaan, tapi kesengkapan hidup. Yang tahu adalah aku dan Allah. Dan mungkin di saat itu ada beberapa santri yang mengetahui kefikiran yang terus menerus kami derita. Sedikit demi sedikit, sosok aku adalah seorang santri yang gak ahli kerja. Saya di waktu itu setelah pernikahan, saya memberanikan diri untuk membuka usaha membuat tempe. Setiap hari kami buat tempe bersama dengan ibu kami, sama dengan si cantik. Setiap malam membuat tempe. Di waktu itu santri-santri pun menyertai kami untuk membuatnya. Setiap pagi kami menyetorkan tempe-tempe itu di warung-warung di toko-toko. Saya nggak menginginkan istri kami untuk mengerjakan tempe itu, sehingga ibu kami yang membawa tempe-tempe itu dari kampung satu dan pintu satu ke pintu yang lain. Kami berusaha untuk terus bekerja, tapi Allah berkehendak lain. Justru di saat kami bekerja, bukannya untung, tapi justru kami didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak musibah. Uang selalu kurang, hutang semakin banyak. Orang-orang yang ada di sekitar kami, kakak kami, adik kami, keluarga kami, tidak ada yang mau mendekat kepada kami. Kami berusaha untuk membuka usaha. Kami belajar untuk membuat kerupuk di meja. Lalu kami memproduksi kerupuk. Di waktu itu ada seorang kiai yang saat ini ngajar
Qiraatil Quran, Kiai Fahmi Rozi yang menyertai kami. Beliau yang bantu tentang sejarah-sejarah ini. Kami mengerjakan kerupuk dari warung satu ke warung yang lain bersama dengan santri. Bertambah hari bukan seperti yang dijanjikan oleh Romo Yai kami. Hidup kami semakin semerawut. Hidup kami banyak hutang. Bahkan saking banyaknya hutang, seringkali ada tamu yang ngejar-ngejar kami, sehingga kami pun terpaksa tidak harus mengajar karena di rumah ini ditungguin banyak orang terus menerus. Namun Allah takdirkan kami punya istri yang luar biasa, yang tangguh, yang hatinya kuat, tidak pernah bercerita kepada siapapun atas keresahan hidup. Hari demi hari kami tidak mengenal sarapan pagi, bahkan kami pun tidak mengenal makan siang. Kami sering kekurangan uang, kami tidak pernah menjerit kepada siapapun. Santri-santri di waktu itu semuanya saya gratiskan, tidak ada yang kami pungut sepersen. Kami berusaha tegar atas janji-janji Romo Yai kami, kelak saya akan bahagia. Terus janji-janji Romo Yai kami ingat-ingat terus. Namun semakin tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bukan semakin kerja, justru hutang semakin menumpuk. Tidak cuma ribuan juta, tapi ratusan juta, bahkan hampir miliaran. Kami sering dikejar-kejar sama mereka, bahkan pengen dibunuh. Bahkan istri kami pun pengen dibanting di rumah ini. Santri-santri di waktu itu semuanya menangis, tidak ada yang tidak di saat itu. Kamu gak ada yang memahami kisah-kisah ini. Kami selama 19 tahun hidup dalam keadaan kefakiran. Seringkali kami tidak bisa makan. Istri kami, adik kami yang ada di sini gak pernah menceritakan semuanya itu kepada kedua orang tua kami ataupun mertua kami. Kami pun menutup rapat-rapat rahasia itu. Nyampe saya punya anak perempuan yang pertama, namanya Halimah Sa'diyah, panggilannya Lia. Seringkali menangis karena tidak ada susu yang diminumnya. Karena di saat itu kami seringkali tidak makan, sampai istri pun air susunya tidak mengeluarkan air susu, susunya tidak mengeluarkan air susu. Pada akhirnya air putihlah yang diminum. Terus setiap hari tidak ada yang dimakan. Santri-santri saya kumpulin dan santri-santri saya suruh untuk pulang. Pulanglah kau. Kalau kamu tidak betah mondok di sini, pulanglah kau. Sampai pada akhirnya ada beberapa santri putra. Saya pengen bangun toko di sebelah utara makam. Belum sempat terbangun itu toko. Bisi-bisinya dijual sama santri. Dibuat belanja. Dibuat beli belanja. Itu pun tidak cukup. Karena bisi-bisi itu dirosokkan biar dapat uang banyak. Yang dimakan setiap hari adalah air daging, air karak, nasi yang telah dikeringkan. Namun semakin hari bukan semakin reda, semakin tidak ada apa-apa. Kami sering berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Santri-santri putra mencari kangkung, mencari rumput-rumput di pinggir sungai kanal sana. Mereka seringkali di pagi hari setelah ngaji mereka pergi berbulan mencari kangkung-kangkung itu. Kemudian mereka makan kangkung itu. Jadi siang makan kangkung, malam makan kangkung. Kami tidak pernah merasakan makan nasi. Kami tidak pernah merasakan makan bakso, makan biasa. Tidak ada yang tahu sama sekali kecuali istriku. Tidak ada yang ngerti sama sekali. Di waktu itu anak-anak masih kecil, Lia masih kecil, Muhammad masih kecil, Ahmad belum ada. Allah tidak. Aku yang kesuruh makan biasa. Tidak ada yang tahu sama sekali.
kecuali istriku. Tidak ada yang ngerti sama sekali. Di waktu itu anak-anak masih kecil, Lia masih kecil, Muhammad masih kecil, Ahmad belum ada. Allah tidak. Aku yakin Allah mengetahui semua yang terjadi. Nyampe 19 tahun. Jangankan uang untuk ini itu. Nyampe pernah suatu ketika listrik membayar 20.000. Kami tidak mampu untuk membayar. Pada akhirnya speedometernya pun diambil sama petugas PLN. Tidak ada yang tahu. Tetangga tidak ada yang tahu. Orang tua kami, mertua kami tidak ada yang tahu. Tidak cuma itu saja. Saking banyaknya hutang. Dulu saya punya depo air, dirampas sama orang yang saya hutangi, dirampas paksa. Istri saya tegar, nggak meneteskan. Saya pun tegar, tidak meneteskan air mata. Bahkan pernah suatu ketika saya punya hutang 200.000, tidak mampu membayar. Saya ngaten baru seneng-senengnya nonton TV. Saya beli televisi saya pun dirampas sama orang yang saya hutangi. Padahal mereka adalah temanku sendiri. 19 tahun seperti itu. Nyampe pada akhirnya pada tahun 2021, masa-masanya baru kemarin, saya rumahnya hanya ini saja. Saya tidak punya jemuran baju. Saya letakkan jemuran baju itu di jalan makam. Namun beberapa tokoh di desa ini tidak ridho atas jemuran itu. Kemudian mereka mengarahkan massa menghancurkan jemuran itu. Pada akhirnya kami hanya menjemur baju tidak ada. Kami pun ikhlas. Kami tidak meneteskan air mata. Kami yakin kelak suatu ketika Allah akan memberikan yang terbaik kepada kami, kepada istri, kepada anak-anak kami. Setelah terjadinya virus corona pada tahun 2021, Allah berkehendak lain. Selama kami ngajar sama santri, berhari-hari tidak pernah libur, berbulan-bulan tidak pernah libur, bertahun-tahun tidak pernah libur. Setelah bulan Syawal pada tanggal 18 Syawal, Allah datangkan orang seluruh Indonesia untuk berbondong-bondong di Al-Mubarak pada tanggal 30 Mei 2021. Saat itu Allah membuka semuanya, yang tadinya resah, yang tadinya bingung, yang tadinya fakir, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 19 tahun itu hanya cerita. Semuanya sudah sirna, semua sudah kami tinggalkan. Yang ada adalah kebahagiaan. Yang ada adalah istriku yang luar biasa, yang tidak pernah putus asa. Sampai pernah suatu ketika di hari-hari detik-detik terakhir semuanya itu, sampai saya mengatakan kepada istrinya, kalau kamu gak kuat dengan keadaan ini, pulanglah kau. Istri saya pun menangis, tidak menjawab apa-apa. Selama 19 tahun kami tidak bisa menceritakan semuanya. Sebuah kesedihan yang tidak tahu. Kami menutup kepikiran kami, menutup keresahan kami. Saya 15 tahun rental mobil, tidak ada yang tahu kalau itu rental. Kami selalu memakai baju-baju yang bagus. Kami tidak mau minta uang kepada santri, kepada wali santri. Pondok Al-Mubarak di saat itu terbuat dari bambu. Rumah saya tidak seperti ini. Masih menggunakan telasar, masih menggunakan sak. Tanda menghina, mencaci maki dan sebagainya. Tapi setelah 19 tahun itu, saya kedatangan seorang lelaki
memakai kerudung, memakai tongkat di musola. Di saat itu aku ngaji sama santri. Santrinya masih sedikit, nggak banyak. Lalu tamu itu mengatakan, apakah ini Ustadz Muharram? Lalu saya katakan iya. Lalu lelaki tadi membawa saya berbincang-bincang di rumah saya. Lalu beliau mengatakan, selama pondok ini tidak kamu tarik iuran, maka pondok ini tidak akan maju. Di waktu itu saya tidak percaya atas percakapan beliau, karena saya punya inisiatif bagaimana pondok ini bisa maju. Dinatisin saja tidak bisa maju, apalagi dimintain uang. Namun di saat mereka pamitan dan saya cium tangannya, setelah saya lihat wajahnya, mereka adalah seorang pemuda yang tampan, bukan orang tua. Setelah itu mereka pamitan sama saya menghilang. Saat itu juga saya mengikrarkan kepada santri untuk bayar di pondok ini. Jadi sesungguhnya kamu yang mau membayar di pondok ini, maka sesungguhnya engkau akan usul ilmu dan engkau akan memajukan ilmu. Tapi kalau kamu tidak mau membayar, maka sesungguhnya engkau tidak ingin memajukan pondok ini dan engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah, karena hidayahnya seperti itu. Setelah itu kami ubah semuanya menjadi bayan. Yang tadinya fakir, yang tadinya tidak punya apa-apa, Allah gantikan semua. Semuanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang semuanya ada. Nyampe-nyampe satu banyak enggak uang saya. Saya setiap hari tanya sama santri, punya uang enggak? Apabila mereka enggak punya, saya pilih uang. Punya uang enggak? 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 Seringkali kami tanya kepada saya tanya, punya uang enggak? Lalu santri mengatakan tidak punya, Ustaz. Saya pun mengambil uang di sana, lalu saya berikan. Karena setiap kali saya lihat ada santri yang tidak punya uang, sesungguhnya saya teringat 19 tahun yang lalu. Saya nggak kepingin santri susah seperti kamu. Saya nggak kepingin kamu ini susah seperti kamu. Kamu harus bahagia. Saya berusaha untuk membuat kamar-kamar santri sebaik-baiknya. Saya berusaha memberikan yang segala-galanya. Majelis yang saya buat seenak mungkin. Dulu bisa dimasak sendiri pakai kayu, sekarang sudah tidak ada. Semua santri saya muliakan, tidak ada yang masak. Dulu santri belanja di pasar, sekarang sudah tidak ada santri yang belanja di pasar. Saya sendiri yang belanja. Dulu santri kalau air beli, sekarang sudah tidak beli lagi. Bahkan saat ini saya bisa beli air sendiri.